Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan di hari yang mulia ini, yaitu hari tanggal 10 Muharram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumul Asyura ahtasibuhu yukaffiru sanatal madiyah." Kata Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Asyura itu aku yakin, kata Rasulullah, ahtasibu Allah, aku yakin Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu. Ini suatu keutamaan yang besar bagi mereka yang berpuasa dan berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Dan saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu, karena memang acaranya hari ini juga akan ada buka puasa bersama, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul qiyamah nanti di dalam Quran Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai, al-akhilla saling mencintai. Bahkan al-akhilla itu mencintainya betul-betul kecintaan yang dalam. Sampai dikatakan al-akhilla jamak dari khalil. Khalil itu kecintaan yang menyatu. Kata Allah, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai di hari itu, sebagian mereka menjadi musuh dari sebagian yang lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang mencintai karena bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam Quran Allah gambarkan ketika orang-orang yang mengikuti, faqala alladziina ittaba'u lil ladziina tubi'u, berkata orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti, yang dulunya di dunia saling mengikuti, saling satu kelompok, saling bersama. Berkata orang-orang yang mengikuti, kata mereka, waqala alladziina ittaba'u lil ladziina tubi'u laulan nakarratan natamannu amin. Kalau seandainya kami dihidupkan lagi di dunia, kami pasti akan berlepas diri dari kalian. Ternyata di dunia mereka teman setia, di akhiratnya mereka saling menyesal mengikuti, saling bermusuhan. Bahkan ketika itu mereka beralasan, ya Allah, mereka yang menyesatkan kami, ya orang-orang yang kami ikuti ini kami menyesatkan kami. Sampai syaitan berkata di depan Allah Subhanahu wa taala, berdebatlah orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, sampai mereka mengatakan, wala talumuni walumu anfusakum, jangan kau salahkan aku, walumu anfusakum, salahkan
katakan dirimu sendiri. Mana bi musyrikhikum? Aku tak pernah maksa kalian, tapi kalian sendiri yang ikutin aku. Ini perkataan syaitan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang di dunianya mereka bersama, tapi di akhiratnya mereka saling menyalahkan. Di dalam Quran juga Allah sebutkan ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang-orang yang tidak beriman, Pak, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta sama Allah, ya Allah keluarkan kami. Ya Allah irji'na, qala rabbi irji'un. Ya Allah balikin kami ke dunia. Ngapain? Amal saleh. Kata Allah tidak. Sampai mereka berkata lagi kepada malaikat, ya malaikat, qala, katakan ya malaikat, an yukhaffifa anna al-'adzab. Ya malaikat, katakan kepada Tuhanmu agar dia meringankan untuk kami azab. Minta keluarga dikasih, sekarang dia minta yang kedua, ringankan azab. Ternyata ketika minta ringankan azab, Allah katakan juga, kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali matang kulit mereka, melepuh, habis, gosong kulit mereka, badalnahum juludan ghayraha, kami ganti kulit yang baru. Terus begitu sampai kapan? Liyadhuqul azab, sampai mereka terus merasakan azab. Minta dikeluarkan, sudah gak bisa. Minta diringankan, fadhuku, rasakan. Bukannya diringankan, malah dikatakan dzuqu massas saqar, rasakan azab api neraka. Akhirnya mereka menempuh jalan yang ketiga. Apa itu yang mereka tempuh? Mereka mau menebus diri mereka. Dengan apa mereka tebus? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini walaupun aku bayar dengan tebusan. Disinilah jelas, dengan tebusan ini tidak ada teman setia ketika itu. Lau yaqtadi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwihi thumma yunji kalla innaha laqah. Ketika minta dikeluarkan gak bisa, minta diringankan gak bisa, dia bilang ya udahlah aku tebus, aku bayar, keluarkan aku dari sini. Apa bayarannya? Mau bayar? Lau yaftadi yawma idzin bi bani, ambil anakku. Ada nggak Pak orang dalam kesulitan anaknya yang dia korbankan? Ini keadaan yang mulia sampai seorang ayah gak setia sama anak. Ambil anak. Kalau anak nggak cukup buat tebus, lau yaftadi yawma idzin bi bani wa sahibatihi, ambil pasanganku, ambil istriku, ambil suamiku. Kalau anakku, suamiku, pasanganku nggak cukup, wa sahibatihi wa akhi, ambil saudara-saudaraku semua. Ternyata anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya dia berikan sebagai tebusan bayaran supaya dia dikeluarkan dari neraka. Atau bahkan dia katakan, kalau gitu ambil semua yang pernah kukumpulkan di dunia, ambil, yang penting bebaskan aku dari neraka. Kalla innaha laqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin, inilah neraka. Jadi di hari itu jelas tidak ada orang yang setia kalau mereka di atas kekufuran. Sampai seorang ibu pun berani menjadikan anaknya sebagai tebusan. Seorang suami pun berani menjadikan istrinya sebagai tebusan. Karena keadaan di waktu itu betul-betul menakutkan, mengerikan. Gak ada setia. Semuanya bilang nafsi-nafsi. Semuanya bilang sendiri-sendiri. Siapa yang mau dimasukkan ke dalam neraka, lalu melepuh kulitnya dan terus terbakar seperti itu, kecuali mengatakan nafsi-nafsi. Tapi ada yang setia sama kita. Siapa yang setia sama kita? Rasul mengatakan ada beberapa amalan dan beberapa yang setia sama kita. Yang pertama, keluarga yang keluarga itu beriman dan beramal saleh bersama kita. Allah mengatakan di Quran, walladzina amanu
minhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman, maka anak cucu mereka pun, keluarga mereka pun mengikuti keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan keluarga mereka. Wa ma alakum min amalin syai', tidak ada amalan mereka yang disia-siakan sedikit pun. Ternyata yang dikumpulkan kesetiaan itu adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling mencintai di dunia tapi tidak beriman kepada Allah, sebagian mereka jadi musuh dari sebagian yang lain. Bahkan orang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan diikuti keluarganya, keluarganya ikut iman juga, kami kumpulkan mereka dengan keluarga mereka, dan tidak ada dari mereka amalan yang disia-siakan. Apa maksudnya amalan tidak ada disia-siakan? Karena ketika dikumpulkan antara ayah dan anak, antara istri dan suami dikumpulkan, kan pasti ada beda amal. Bisa jadi ayah lebih soleh, atau bisa jadi anak lebih soleh, atau bisa jadi istri lebih soleh. Tapi mereka punya satu kesamaan, sama-sama beriman kepada Allah dan punya amal soleh. Lalu Allah mau kumpulkan mereka, kumpulkannya di kelas yang mana? Ayah di kelas yang tinggi, ibu kelas lebih tinggi, anak kelas yang rendah. Umpamanya seperti itu. Dikumpulkan di kelas yang mana? Maka Allah katakan, kami kumpulkan mereka dan tidak ada amalan yang disia-siakan. Itu isyarat bahwasannya dia dikumpulkan dengan amalan yang terbaik. Jadi kalau anaknya penghafal Quran, bapaknya bukan penghafal Quran, tapi bapaknya biasa membiayain supaya anaknya penghafal Quran. Itu dikumpulkan di derajat penghafal Quran keluarga itu. Kalau anaknya, ayahnya sering puasa, ayahnya sering beramal soleh, istrinya pun mungkin tidak seperti ayahnya, tapi mereka satu keimanan dan sama-sama punya amal soleh, alhamdulillah, semua diangkat derajatnya. Maka kesetiaan di yaumul qiyamah itu didasari keimanan. Ini kesetiaan yang pasti. Kalau tidak ada keimanan, nggak ada yang setia Pak di yaumul qiyamah. Semuanya masing-masing, semuanya nafsi-nafsi. Bahkan seorang ibu nggak bakalan pernah ada sesulit-sulitnya ibu di dunia mau ngorbanin anaknya, tapi di akhirat dia nggak mikirin lagi anak, dia kasih anak, bebaskan anak. Maka keimanan bagi seorang mukmin itu adalah kunci kesetiaan. Bahkan di dunia sendiri, kalau kita berbeda iman dengan keluarga, Rasul mengatakan apa? La yuwarithul mu'min wala kafir wala kafir wala mu'min. Orang mukmin tidak boleh mewariskan orang kafir tidak boleh mewariskan orang mukmin. Jadi dasar kesetiaan yang pertama kali di yaumul qiyamah ternyata keimanan. Bukan kerabat, bukan keluarga, bukan nasab, bukan karena paman dan bukan karena ponakan, gak ada hubungannya. Di yaumul qiyamah tidak akan bisa menolong nasab kita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, man bata'a bihi 'amalu lam yusrik bihi nasabu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang man bata'a bihi 'amalu, barang siapa yang amalannya jelek, lambat, lam yusrik bihi nasab, nasabnya tidak bisa menyegerakan dia dari surga. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, paman. Bahkan Rasulullah hidup sama Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai Rasulullah usia 25 tahun menikah. Yang nikahin Abu Thalib, yang bikin acara gede-gedean Abu Thalib. Begitu Rasulullah sudah 25 sampai umur 40, Rasulullah SAW berdakwah yang membela Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib dia sebagai tameng, tidak ada yang berani mendekat dan membunuh Rasulullah karena segan dengan Abu Thalib. Tapi akhir hayat Abu Thalib meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan Abu Thalib dimasukkan neraka. Padahal kerabat, nasabnya nasab Rasulullah dekat sekali, adik bapaknya Rasulullah. Bahkan dia bapak sambungnya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah meninggal, Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, usia 8 tahun Rasulullah Abdul Muttalib meninggal, dilanjutkan oleh Abu Thalib. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, tidak
tidak bermanfaat. Maka itu Rasulullah SAW suatu hari ketika pernah turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, berikanlah peringatan kerabat dekatmu, keluargamu. Rasulullah langsung naik ke Jabal Ka'bah atau sekitar Jabal Ka'bah, dia naik ke gunung dekat Ka'bah. Dia kumpulkan, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughniyakum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, bebaskan diri kalian, tebus diri kalian, aku gak bisa membela kalian sedikit pun di yaumul qiyamah. Sampai dia katakan, ya Fatimah binti Muhammad, ishtari anfusiki. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, tebus diri. La ughniyanki minallahi syai'an. Aku tidak akan bisa mencukupkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Ini kalau cuma nasab tanpa beriman, Fatimah pun gak dijamin. Maka orang tua, ayah, ibu, kalau kita mau tetap bersama dengan keluarga kita di yaumul qiyamah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman, harus di dalam rumah dibangun keimanan. Harus dalam rumah dibangun amal soleh. Bahkan ini tanggung jawab. Allah mengatakan di Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iman. Maka kalau untuk keimanan Pak, Ibu, di rumah tidak ada kalimat toleransi. Didik anak di atas keimanan, didik cucu di atas keimanan, karena ini yang akan menyebabkan kita berkumpul dengan keluarga di yaumul qiyamah. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang Muhammad Rasulullah. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehebat apapun amal kita, sebaik apapun perbuatan kita, kalau tidak di atas keimanan, sekaliber Abu Thalib yang banyak bantu Rasulullah mengatakan dia cuma bisa, dan itu satu-satunya cuma Abu Thalib, dia cuma bisa diringankan dari neraka. Yang katanya dalam sebuah riwayat diringankan kalau dia pakai sendal di neraka atau dia injak batu di neraka dengan kakinya, itu yang paling ringan. Injakan itu akan melebur sampai ubun-ubunnya, dan itu hanya diberikan kepada Abu Thalib karena syafaat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Kenapa? Karena nggak ada keimanan. Iman inilah yang harus kita tanamkan. Yang berikutnya, dalam sebuah riwayat hadis, apa yang terus menemani kita, Pak? Jika manusia meninggal, maka yang mengantarkannya 3. 1, hartanya. 2, keluarganya. 3, amalnya. Kalau sudah 3 ini nganterin, yang tersisa-sisa amal. Yang 2 balik, keluarganya balik, hartanya pulang. Ada nggak suami yang setia sama istri tetap mau masuk kuburan bareng istrinya? Ya, saya setia mati Ustaz, saya mau masuk kuburan bukan sama istri. Enggak. Dia habis itu kalau dia tetap kekeh begitu, biasa langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya karena nggak normal berarti. Nggak ada. Lalu siapa yang nemenin kita? Yang nemenin kita amal. Ternyata ini amal adalah teman setia kita. Dia setia sama kita nemenin kalau kita setia sama dia di dunia mengerjakan. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika Bani Adam meninggal, maka akan terputus amalannya, illa min ihda'i tsalatsa, kecuali 3 perkara ini. Jika Bani Adam meninggal, semua amalannya terputus kecuali 3 ini. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang paling setia sama kita. Sholat kita, kalau kita meninggal berhenti karena sholat sudah selesai.
Haji kita meninggal berhenti karena haji sudah selesai. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, kita udah meninggal, ilmunya diamalin sama keluarga, sama anak, sama istri, sama kerabat yang pernah kita ajarin, kita terus dapat pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, shadaqatul jariyah. Yang ketiga, waladun shalih. Kita bahas 3 ilmu sedikit. Pertama, ilmu. Ilmu itu ada 2 jenis, Pak. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kepada rizki yang baik. Rizki yang baik itu akan mengantarkan amalan diterima. Kalau ilmu mengantarkan rizki, rizki mengantarkan amal diterima, barokah hidup. Tapi ada juga doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak busuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min du'ai la yustajabalah, dari doa yang tidak dikabulkan. Berarti dari 2 hadis ini ilmu ada 2, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tetap dikatakan ilmu, tapi bisa jadi nggak bermanfaat. Rasulullah SAW minta perlindungan, a'udzubika min ilmi la yanfa. Apa yang menjadi ukuran ilmu bermanfaat atau tidak? Manfaat atau tidak bisa jadi manfaat dunia, bisa jadi manfaat akhirat. Kalau ilmu itu bermanfaat dunia akhirat, maka manfaatnya double. Di dunia bermanfaat, di akhirat manfaat. Ilmu yang paling bermanfaat. Kalau dia hanya ilmu yang bermanfaat di dunia, itu nggak salah, benar juga, tapi tetap dikatakan bermanfaat. Yang Rasulullah katakan, jika manusia meninggal akan terputus amalnya kecuali ilmu yang bermanfaat. Maksudnya semakin bermanfaat ilmu itu di dunia dan di akhirat, semakin baik ilmu itu untuk terus menjadi teman setia di akhirat. Ilmu apa itu yang paling bermanfaat? Ilmu agama pasti. Ilmu agama. Maka kita, kalau kita mau mendapatkan amalan yang terus sampai yaumul kiamah, tidak terputus, tanamkan ilmu yang bermanfaat. Kepada siapa ilmu bermanfaat yang ditanamkan? Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti paling dekat kita ajarkan ilmu bermanfaat buat anak dan istri kita. Tapi bagaimana kita mau mengajarkan kalau kita sendiri nggak punya ilmu? Maka di sini pula artinya kita harus mencari ilmu. Bagaimana mau ngasih kalau kita nggak pernah nyari? Bagaimana kita mau ngajarin kalau kita nggak belajar? Maka belajar ilmu agama, ilmu ini akan setia kepada kita. Ketika semua telah terputus, ilmu tidak akan pernah berputus kepada kita. Dari ini Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Orang yang belajar ilmu agama, Allah mudahkan menuju surga. Bukan berarti ilmu lain tidak bermanfaat, bermanfaat. Tapi ayah, ibu, keluarga yang paling pertama kali ajarkan kepada keluarga kita ilmu agama. Apalagi zaman sekarang, Pak, fitnah banyak, ujian banyak, pergaulan banyak. Kalau kita nggak tamengi anak kita, keluarga kita dengan ilmu agama, sehebat apapun dia berkaitan dengan ilmu dunia tapi nggak punya ilmu agama, bisa jadi yang cerdas cuma akal tapi jiwanya jauh dari kecerdasan.
ajari agamanya. Di sini juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fakihkan, Allah pahamkan dia tentang agama. Agama, ilmu ini adalah amal yang tidak terputus. Ibu boleh ngajarin anak yang sederhana. Ajaran sedikit ibu kepada anak, walaupun hanya mengajari bacaan Al-Quran abatasa, atau ayah hanya mentalkinkan Al-Fatihah, tapi setiap anak itu baca Al-Fatihah seumur hidup karena ayah pernah mengajarkannya, ayah dapat pahala. Gak perlu anak niatin, maaf ya, saya niatin pahala Al-Fatihah buat ayah saya. Gak perlu kalau anak itu belajar Al-Fatihahnya dari ayah. Kalau anak itu belajar baca Qur'annya dari ibu, dia nggak perlu niatin ini Quran hadiah buat ibu saya sudah meninggal, nggak perlu, karena ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada yang mengajarkannya. Man dalla 'alal huda falahu ajr bi ujuri man fa'ala la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Kalau anak baca Quran karena ibu yang ajarkan, ibu dapat pahala, anak dapat pahala. Kalau anak berwudu karena ayah yang mengajarkan wudu, ayah dapat pahala, anak dapat pahala. Kalau anak mengerjakan sholat dan mengerti betapa pentingnya sholat, karena selama ini diingatkan ayah, diingatkan ibu, selalu diingatkan berulang-ulang tentang pentingnya sholat, sehingga terpatri dalam jiwanya sholat ini penting. Kapanpun dia menegakkan sholat tanpa harus dia niatkan, pahala ke ayah dan ibunya nyampe. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ditanya, Ustaz, kalau anaknya berbuat dosa, nyampe ke orang tuanya? Nyampe atau enggak? Nyampe atau enggak? Itu pengasihnya Allah. Kalau kebaikan Allah sampaikan ke orang tua, kalau kejelekan belum tentu. Kalau anak udah dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu, berlepas diri depan Allah. Tapi kalau ternyata anaknya berbuat kejelekan pun dari ilmu ayahnya, ayahnya yang ngajarin, ayahnya yang wasiatin. Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal, jangan lupa ya. Lupa apa ya? Ini ada keris peninggalan, mandiin terus. Sehingga si anak bukan karena keris ya, karena ngikutin petua bapak, dimandiin tuh keris setiap satu Muharram. Biasanya satu Muharram mereka mandiin. Ayahnya dapat nggak kebagian? Dapat, karena dia yang ngajarin. Loh, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis. Ada seorang diazab di kuburnya karena tangisan keluarganya kepada dia. Para ulama menjelaskan hadis ini, kok bisa yang nangis keluarga, yang diazab, yang dikubur? Salah satu penjelasan para ulama, ini orang yang meninggal pernah mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya meninggal tangisi saya. Sehingga dia ketika keluarganya meninggal atau keluarganya menangisi, maka dia dapat jatah bagian salahnya. Nah, di sini juga penting, berarti seorang ayah dan ibu harus juga belajar, jangan sampai dia ngerasa ngajarin yang benar, ternyata dia ngajarin salah. Harus belajar ilmu agama. Maka Imam Ahmad mengatakan belajar ilmu agama semenjak lahir sampai mati. Dan belajar itu nggak mesti kita langsung jadi syekh, belajar itu nggak mesti kita langsung jadi dokter. Belajar itu dengan duduk seperti kita sekarang ini, duduk seperti kita ini, itu sudah sebab Allah rahmati dan Allah berikan ampunan. Kan ada malaikat-malaikat Allah yang terbang di langit, tujuannya, tugasnya cuma mencari majelis ilmu. Kalau ada orang di majelis ilmu, dia mampir, dia duduk, dia dengar, dia naungi dengan sayap-sayapnya. Habis itu dia pergi, selesai dia pergi. Habis itu Allah tanya, apa yang kau dapatkan dari hambaku? Mereka berkumpul, ya Allah. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka
surat apa Pak? Al-Alaq. Ayat pertama kali surat Al-Alaq apa? Iqra. Iqra itu belajar, metode belajar. Sebelum diperintahin sholat, sebelum diperintahin puasa, sebelum diperintahin haji, perintahnya Iqra. Baca. Baca itu artinya belajar. Maka kita punya kewajiban untuk belajar dan mengajarkan itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau di rumah kosong dari ilmu agama, kita khawatir anak kita kosong dari ilmu agama. Karena di sekolahan sekarang seminggu sekali cuma 2 jam. Seminggu sekali 2 jam juga buat mempelajari sholat saja belum tentu selesai. Apalagi mempelajari akidah, mempelajari keyakinan, mempelajari iman, mempelajari akhirat, belum tentu selesai. Di mana kekosongan itu harus diisi? Tanggung jawab ada di rumah. Yang ngasih tanggung jawab siapa? Allah. Anfusakum wa ahlikum. Kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, kan tadi kita bilang 3 yang tidak akan terputus. 1, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, shadaqatun jariyah. Ini selalu setia dengan kita. Sedekah yang jariyah. Apa itu jariyah? Jariyah itu mengalir. Maksudnya apa? Kebaikannya terus mengalir, terus termanfaatkan. Kalau ada kita membuat sebuah kebaikan dan kebaikan itu terus dimanfaatkan, walaupun kita sudah meninggal, maka kita dapat investasi pahalanya nggak berhenti. Walaupun kita pernah menanamkan sebuah pohon, Pak. Dalam hadis dikatakan, kalau kita tanam pohon, lalu pohon itu tumbuh, lalu pohon itu dimanfaatkan oleh manusia, pohon itu dimanfaatkan oleh burung, pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk. Selama pohon ini bermanfaat, kita yang nanam pohon ini dapat pahala nggak terputus. Itu pohon. Gimana kalau kita sedekah jariyahnya? Pernah bangun masjid, bangun pondok pesantren. Bagaimana kalau sedekah jariyahnya? Pernah bikinkan sumur. Bagaimana kalau sedekah jariyahnya? Pernah membuat pondok pesantren atau juga semisal dengan itu, maka hadiah pahalanya tidak akan pernah terputus. Itulah sebenarnya tabungan yang sebenarnya, tabungan akhirat. Coba Pak, tabungan yang sebenarnya itu tabungan yang habis buat kita atau habis buat keluarga Pak? Buat siapa? Bapak punya harta. Maaf ya, ini cuma cerita. Rasulullah pernah suatu hari, kan ketika ngebagiin daging kambing, disuruh bagiin daging kambing yang dibawa pulang sisa kaki kambing. Aisyah berkata, ditanya sama Rasulullah, ya Aisyah, apa yang tersisa? Ya Rasulullah, yang tersisa kakinya. Maka kata Rasulullah, semua tersisa kecuali kakinya. Maksudnya apa? Semua yang dibagi tersisa, ketemu kita di akhirat. Kakinya nggak tersisa karena kakinya kita makan, habis makan masuk perut, habis itu selesai. Rasulullah membalik, ternyata yang tersisa itu adalah yang kita titipkan kepada Allah. Ada orang dia nggak pernah dititipin ke Allah, Pak. Dia kerja, dia kumpulin uang, habis tenaganya, habis waktunya, habis masa mudanya untuk kerja, sampai tua dia untuk kerja. Uangnya udah banyak, begitu gak banyak pun dia mau nyicipin, sayang, saya kumpulin gak banyak. Jadi uangnya terkumpul di rekening. Begitu dia pensiun, sebagaimana rencana dia dulu, saya akan pakai ketika pensiun. Begitu keluar SK pensiun, ternyata dia meninggal. Yang di rekening banyak gak? Banyak. Itu buat siapa jadinya? Buat ahlul waris, buat istri sama anak. Yang begitu banyak dia kumpulkan dari muda, dia lupa ibadah, dia lupa sholat, dia lupa halal, dia lupa haram. Pokoknya yang paling banyak dia kumpulin. Udah begitu banyak, begitu dia mau nikmatin, ternyata dia meninggal, diambil sama Allah. Yang nikmatin siapa? Istrinya jadi janda kaya. Ketemu malaikat, si perempuannya, ditanya malaikat, kamu ini harta dari mana? Kan dia nikmatin di hartanya, jadi janda kaya, mobilnya punya, rumah punya, dipakai kawin lagi itu boleh. Kan suaminya udah meninggal. Ketemu
dimakan oleh istrimu, kata Rasulullah, laka sadaqah. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, dinaru anfaqta fi sabilillah, dinaru anfaqta ala miskin, dinaru anfaqta ala raqabatin, dinaru anfaqta ala ahlik, afdalu wa dinaru anfaqta ala ahlik. Dinar yang kau nafkahkan untuk perang fi sabilillah, dinar kau yang nafkahkan untuk anak miskin, dinar yang kau nafkahkan untuk orang yang meminta-minta, dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling afdolnya adalah dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Bahkan di sini dalam hadis lebih afdol terkadang daripada dinar yang dinafkahkan untuk perang fisabilillah. Maksudnya, ini harta kita yang hari ini ada pada kita. Kalau kita mau dia bermanfaat, manfaatkan yang baik, berikan yang cari yang halal, berikan kepada keluarga yang halal. Ada kita bisa kasih ke orang lain, kasih. Ada kita bisa bangun masjid, bangun. Kenapa? Itu tabungan sebenarnya. Tabungan yang di rekening bank itu sebenarnya bukan tabungan. Kenapa? Karena akan pindah tangan. Kita meninggal pindah tangan gak ya? Pindah kepemilikan gak ya? Pindah. Tapi kalau masjid yang pernah kita bangun, pondok pesantren yang pernah kita bangun, tanah yang pernah kita wakafkan, mungkin di dunia pindah nama suratnya, tapi di akhirat tetap yang punya kita. Maka harta yang sebenarnya yang akan menyelamatkan kita adalah harta di yaumul qiyamah. Ada seorang sahabat ketika ingin meninggal, dia pikir bahwasanya harta ini berarti harus diletakkan di akhirat. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku menafkahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Dia ketika itu sakit parah dan dianggap mungkin itu akhir hayat dia. Kata Rasul, jangan semuanya. Ya udah, kalau nggak boleh semuanya Rasulullah 2/3. Jangan 2/3 juga banyak. Ya sudah Rasulullah, kalau 2/3 nggak boleh, setengah hartaku kuwakafkan, setengahnya buat keluarga. Kata Rasul, jangan, setengahnya buat banyak. Ya sudah ya Rasulullah, kuwakafkan 1/3 dan lebihnya buat keluarga. Kata Rasulullah SAW, kau wakafkan, kau berikan 1/3 dan 1/3 itu banyak, kau tinggalkan buat keluargamu dalam keadaan mereka cukup, lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Jadi intinya juga, kalau harta kita yang halal kita berikan kepada keluarga, itu jadi sedekah dan itu tetap jadi amal soleh walaupun kita sudah mati. Ini pentingnya laki-laki cari ma'isyah, kerja yang halal. Kalau kerjanya haram gimana Ustaz? Tadi kan sudah kita bilang, kerjanya haram, dia mau pulang yang haram, istri kan nggak tahu, anak kan nggak tahu. Dia berkiamat istri mana ditanya sama Allah, jawabannya cuma bilang dari suami. Suami ditanya, udah ditanya dari mana, untuk siapa, dia berkiamat akan ditegakkan pengadilan. Sedekah jariah berkaitan dengan hasil uang yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang baik. Kalau hartanya dari harta yang baik, dia sedekahkan jadi amal jariah. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang ketiga yang akan setia kepada kita, waladun saleh, anak yang saleh. Ini akan setia kepada kita. Bagaimana anak yang soleh? Anak yang soleh, soleh itu asal kalimat dari baik. Anak yang bertakwa, yang beramal kebaikan di atas agama Islam. Maka di sini juga, kalau kita mau mendapatkan teman setia kita, didik keluarga di atas amal soleh. Kalau tidak, penyesalan di yaumul qiyamah. Penyesalan di yaumul qiyamah karena tidak dapat apa-apa. Di dalam riwayat lain, siapa yang setia kepada kita? Dalam riwayat lain, puasa itu akan setia kepada kita. Di yaumul qiyamah nanti, ketika kita didatangkan di yaumul qiyamah, ingin ditegakkan di yaumul qiyamah tentang keadilan Allah. Bahkan waktu itu mungkin kita punya dosa, ingin dihukum dosa-dosa kita. Maka datang puasa mengatakan, ya Allah, dulu dia di dunia berpuasa di siang hari, menahan lapar dan hausnya karenamu ya Allah. Sekarang aku puasa memberikan syafaat kepada dia. Puasa akan membela orang yang berpuasa. Bahkan dia berkata kepada Allah, ya Allah, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan syahwat, dia tinggalkan minum karenamu. Hari ini aku puasa membela dia. Maka orang yang banyak puasa di yaumul qiyamah
setia dia. Teman setia yang membela dia karena dulu di dunianya dia berpuasa. Juga di antaranya yang akan setia kepada kita di yaumul qiyamah bacaan Al-Quran. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di dunia membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di dunia membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, sesungguhnya kedua surat ini datang di hari kiamat membela orang yang baca. Surat Al-Baqarah sama surat Al-Imran. Tapi para ulama mengatakan terkadang ada beberapa dalil yang menunjukkan bukan hanya dua surat ini. Bahkan semua Quran, setiap huruf yang kita baca itu akan membela kita di yaumul qiyamah. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, ketika di yaumul qiyamah seorang akan dikatakan iqra warattil wartaqi, bacalah, tartilkanlah bacaanmu, naikkanlah derajatmu, fa inna akhir manzilataka fil akhirah, karena akhir kedudukanmu di akhirat sesuai dengan akhir ayat Quran yang kau baca di dunia. Semakin banyak ayat Quran yang dibaca di dunia, semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran setiap hurufnya akan menjadi pahala. Kullu harfin fi kitabillahi asyara amsalihah. Kata dalam sebuah riwayat hadis, kata Rasulullah SAW, man qara'a al-Quran wa huwa mahir bih ma'a safratil kiramil bararah, wa man qara'a al-Quran wa yata'atta wa huwa syaqqun 'alaih falahu ajran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang membaca Quran dan dia mahir membaca Quran, pintar bacaannya, maka dia akan bersama para malaikat di yaumul qiyamah, safratul kiramil bararah. Wa man qara'a al-Quran, dan barang siapa yang membaca Quran, dia tak terbatah-batah, bahwa syaqun 'alaih, berat bagi dia membaca Quran, falahu ajran, bagi dia dua pahala, pahala membaca dan pahala belajar. Ini juga amalannya akan setia pada kita di yaumul qiyamah. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, sebagian mengatakan surat Al-Baqarah, tapi yang jelas semua Quran kalau kita baca di yaumul qiyamah, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Di sini pun dalil bahwasannya seorang mukmin harus bisa baca Quran. Kalau kita di dunia nggak bisa baca Quran, nanti di yaumul qiyamah siapa yang akan bela kita kalau kita nggak pernah baca Quran? Kalau kita bilang nggak bisa bacanya, berat, sulit, kamu sulit baca, kamu belajar terbata-bata, pahalamu dua. Kalau kamu bacanya mahir, pintar, kamu bersama para malaikat. Maka tidak ada bagi muslim alasan kenapa nggak baca Quran. Yang lebih lucu, sebagian orang sekarang dia nggak bisa baca Quran, nggak pernah mau belajar baca Quran, tapi di hari dia meninggal mau dapat pahala bacaan Quran. Apa yang dia lakukan? Dia banyak orang baca, Pak, pahalanya buat saya ya. Dia kira ini bisa pakai joki. Allah. Akhirat nggak ada joki, akhirat nggak ada joki. Dia nggak bisa baca Quran, nggak mau baca Quran, disuruh belajar juga nggak mau, tapi di hari akhirat mau dapat pahala bacaan Al-Quran. Gimana caranya? Pokoknya gimana deh, Ustaznya di lobi, si Ustaznya kebetulan ya bisa lah kata dia. Tapi dia yaumul qiyamah bisa atau nggak bisa? Nafsi, amalan orang masing. Ya kasih deh saya sedikit pahala Ustaz lah. Kalau saya bisa ngasih pahala, boleh nggak saya ngasih dosa? Kalau dosa nggak bisa dibagi, pahala juga masing-masing. Jadi kita, kalau mau kita selamat di yaumul qiyamah, Rasul sudah mengatakan, ketika kita mati, yang akan nganterin kita tiga: keluarga kita, harta kita, amal kita. Yang setia sama kita dikubur cuma amal. Di antara amal tadi kita bilang apa? Iman kepada Allah. Di antara amal tadi ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah bosan belajar ilmu bermanfaat. Ilmu agama, duduk dengan ilmu agama, duduk dengerin, pahala dapat, dosa digugurkan. Yang ketiga, sedekah
Jadi yang sedekah kaitannya dengan cari yang halal, keluarkan untuk yang halal. Yang keempat, anak yang soleh. Semua amalan anak soleh, perhatikan. Terakhir, semua amalan anak soleh itu langsung ke orang tua tanpa dia niatkan. Kenapa? Karena Rasul bersabda, Inna auladika min kasbika. Karena anakmu itu bagian dari usahamu. Jadi apapun yang diusahakan anak, ayah dapat kecipratan pahala. Kalau ayahnya ngajarin anaknya jadi anak soleh, itu yang dikatakan waladun soleh. Tidak akan terputus amal kalau kita jadi atau kita mengajarkan anak soleh. Ini sebagiannya. Apalagi tadi puasa. Puasa di yaumul qiyamah datang bilang, ya Allah, dia itu puasa dulu, ampuni puasa, bela dia. Yang terakhir apa? Baca Quran. Quran datang di yaumul qiyamah syafi'an di ashab, pemberi syafaat kepada yang membacanya. Al-Baqarah datang. Kalau orang tanya, datangnya gimana Ustaz? Udah kata Rasul datang. Mau nanti berbentuk manusia atau berbentuk malaikat, kata Rasulullah, dia datang akan membela orang yang bacanya. Maka kalau kita mau teman setia di yaumul qiyamah, setia sama Quran di dunia, setia sama puasa di dunia, setia sama ilmu di dunia, sabar cari Quran, cari ilmu, cari amal, insya Allah akan ada teman setia kita di yaumul qiyamah. Allahu a'lam. Mungkin ini saya sampaikan bagaimana dikatakan oleh moderator tadi, ya, jam 5.45 sudah 45 lewat sedikit. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Yang saya ingatkan, di antara ada berbuka puasa ada doa mustajab. Kata Rasulullah SAW, salatun da'watun la turab. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Salah satunya shaim hatta yuftir, orang puasa sampai berbuka. Atau as-shaim inda fitri, orang puasa ketika berbuka ada doa yang mustajab. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita di hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah berikan kita anak-anak soleh, keluarga yang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan dan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah